Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami di sini selaku kelompok satu ingin menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja terkait cara mencegah dan menanggulangi kebakaran. Baik, di sini kami mengambil kasus yang dikutip langsung dari TV One yang berjudul Si Jago Merah Hanguskan Pabrik Kimia di Kawasan Industri Jababeka Bekasi. Pabrik ini bernama PT Ion Chemicals. Nah, tentu saja ada penyebab dari kebakaran PT Ion Chemicals tersebut. Simak penjelasan berikut ini. Bangunan pabrik dan gudang terbakar diduga berawal dari hubungan arus pendek dari salah satu gudang penyimpanan bahan kimia. Api yang membakar dengan mudahnya merambat ke bangunan yang lain. Karena berisikan bahan yang mudah terbakar di gudang penyimpanan bahan kimia milik PT Ion Chemicals Putra. Percikan api yang menyambar ke bahan kimia membuat ledakan besar disertai kobaran api sehingga merambat dua bangunan pabrik lakban dan pembuatan konveyor. Nah, dari penyebab yang tadi, tentu saja ada cara untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di PT Ion Chemicals. Yang pertama, yang paling penting dan mendasar adalah pendidikan dan pelatihan karyawan dalam tindakan darurat dan pemadaman kebakaran. Yang kedua, sistem pemadaman otomatis. Yang ketiga, ada penyimpanan bahan kimia, lalu pemisahan zona bahaya, serta pemeriksaan dan audit rutin. Nah, adapun potensi bahaya kebakaran. Yang pertama, penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dapat menyebabkan kebakaran karena beberapa zat kimia memiliki sifat yang dapat mendukung atau memicu reaksi oksidasi atau pembakaran. Yang kedua, dari proses produksi dengan suhu tekanan tinggi. Proses produksi dengan suhu tinggi bisa menyebabkan kebakaran karena suhu yang tinggi dapat menciptakan kondisi yang mendukung reaksi kimia atau dapat melepaskan panas yang cukup untuk menyulut bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga, itu ada penggunaan alat-alat modern seperti mesin atau mekanik listrik. Penggunaan mesin, mekanik, atau listrik dapat memicu kebakaran karena beberapa faktor potensial yang melibatkan panas yang dihasilkan, gesekan, atau konsleting listrik. Selanjutnya, yaitu prosedur cara mencegah dan menanggulangi kebakaran di lingkungan industri. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi bahaya kebakaran. Kedua, melakukan penilaian risiko secara teratur. Ketiga, melakukan evakuasi dan pengurangan risiko. Klasifikasi golongan kebakaran. Golongan A, yaitu kebakaran bahan padat kecuali logam. Contohnya adalah kertas, plastik karet, kain, kayu, styrofoam, dan sebagainya. Penggunaan tepung kimia kering, goni basah, tanah lumpur, pasir menjadi sarana efektif untuk menangani jenis kebakaran golongan ini. Golongan B, yaitu kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar. Contohnya adalah BBM, gas LPG, spiritus, alkohol kadar tinggi, dan sebagainya. Pemadaman menggunakan media air diharamkan dalam klasifikasi golongan ini, karena dapat menyebabkan api justru akan melebar dan membesar. Golongan C, kebakaran instalasi listrik bertegangan. Contohnya adalah instalasi listrik rumah tangga, sambungan kabel atau soket, perangkat elektronik yang menggunakan listrik, mesin-mesin, dan sebagainya. Penggunaan air juga tidak dianjurkan dalam penanganan kebakaran golongan ini, karena akan memicu bahaya lain. Menggunakan dry chemical, vapor, atau karbon dioksida CO2 jika terjadi kebakaran dalam ruangan. Golongan D, kebakaran logam. Contohnya adalah aluminium, magnesium, dan sebagainya. Umumnya, jenis kebakaran ini berpotensi terjadi di ranah industri, manufaktur, atau laboratorium, dan jarang terjadi di ranah rumah tangga. Penggunaan dry chemical, pasir halus dan kering
disarankan untuk penanganan kebakaran jenis ini. Selanjutnya yaitu alat-alat pendeteksi kebakaran. Yang pertama adalah smoke detector, heat detector, flame detector, gas detector, dan beam detector. Latihan kebakaran. Latihan kebakaran adalah sesi latihan yang membantu kita mempelajari apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Latihan kebakaran dilakukan dengan serius dan kita harus mengikuti semua instruksi selama latihan. Berbarislah dengan tenang dan cepat, ikuti arahan petugas, berjalan dalam satu barisan dan keluar dari gedung melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Latihan kebakaran membantu kita mempraktikkan apa yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat kebakaran. Latihan ini membantu kita tetap tenang, terorganisir, dan tahu kemana harus pergi. Terima kasih telah menyaksikan video terkait cara mencegah dan menanggulangi kebakaran dari kelompok 1. Sekian dan sampai jumpa.